Stellar Transformations, episode 17. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat ini, musim gugur telah tiba. Angin musim gugur bertiup dan daun-daun kering berguguran. Hari ini, kota Baisa yang tenang menyambut beberapa tamu istimewa. Di sebuah rumah kuno, bawahan Raja Nomor 1 Benua Qianlong, Susan, dan sekelompok ahli yang dikirim oleh Kaisar Chu, Xiang Guang, sedang berkumpul. Kedua belah pihak sangat berhati-hati. Namun, pada dasarnya mereka memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Entah mengapa, Susan mengirim sekelompok yang hanya terdiri dari satu ahli Xiantian dan, terlebih lagi, ini hanyalah ahli Xiantian tahap awal. Sebaliknya, semua orang yang dikirim Xiang Guang adalah para ahli, beberapa di antaranya merupakan ahli Xiantian. Namaku Yi Feng, kami sudah membawa barang kami, bagaimana denganmu? Kata seorang pria tampan dengan ekspresi tersenyum jahat dan aneh. Yi Feng ini tidak lain adalah adik laki-laki Yi Yan, pemimpin pasukan rahasia Korps Naga Dominan. Ia juga wakil pemimpin Korps Naga Dominan. Pihak Susan dipimpin oleh seorang lelaki tua gemuk, yang berkata sambil tersenyum, kalian tidak perlu khawatir, tuan-tuan. Kami hanya memiliki sedikit orang, tetapi kami tidak berani menipu kalian. Mayat harimau bertaring pedang binatang iblis itu masih utuh. Bawa keluar. Orang tua gemuk itu berteriak keras, 4 orang pria bertubuh besar segera membawa keluar bangkai seekor harimau merah tua yang panjangnya 5 meter dari sebuah ruangan. Ke-16 duri tajam itu mengidentifikasi harimau itu sebagai binatang iblis, harimau bertaring tajam. Binatang iblis memang binatang iblis. Siapa sangka mayatnya tidak akan bau setelah sekian lama, kata Yi Feng sambil tersenyum. Pria tua gemuk itu berkata sambil menggelengkan kepalanya, Tuan Yi, tubuh binatang iblis itu tentu saja luar biasa. Tubuhnya hanya akan berbau busuk setelah waktu yang sangat lama. Namun, hanya karena kita menaburi bangkai harimau bertaring tajam ini dengan bubuk pengering bilau, mayatnya tidak membusuk sedikit pun. Tutut, bilau drying powder, Raja Nomor 1 benar-benar pantas dengan reputasinya. Yi Feng mendecak lidahnya sambil memuji dengan tinggi. Baiklah, kami telah melihat produkmu. Kamu juga dapat melihat produk kami. Yi Feng melambaikan tangannya dan seseorang di belakangnya segera mengulurkan kotak giok dengan kedua tangannya. Setelah kotaknya dibuka, terdapat balok giok berbentuk persegi yang memancarkan cahaya warna-warni di dalamnya. Lelaki tua gemuk itu menyipitkan matanya sedikit dan melihat balok giok persegi dan cahayanya yang berwarna-warni. Sesaat kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu memeriksanya dengan saksama. Kami percaya pada reputasi klan kerajaan. Bagus, jika semua orang senang bekerja sama, di masa depan bos kami juga akan bekerja sama dengan klan kerajaan Xiang dalam banyak kegiatan bisnis. Yi Feng mengangguk puas. Ambil mayat harimau bertaring tajam itu. Yi Feng memberi perintah. 4 orang keluar dari belakangnya sekaligus dan mengangkat mayat besar itu dengan sekali tarikan. Pria tua gemuk itu juga telah menerima diagram Trans Heaven. Kedua belah pihak bekerja sama dengan tulus dan sangat bahagia. Namun, pada saat ini, berbagai gumpalan asap berwarna terang yang hampir tak terlihat melayang. Banyak orang yang hadir langsung jatuh. Keempat pria besar yang membawa mayat harimau bertaring tajam juga jatuh dalam sekejap, kemudian darah mengalir keluar dari telinga, mata, mulut, dan lubang hidung mereka. Mereka mati di tempat. Tidak bagus. Asapnya beracun. Suara lelaki tua gemuk itu meninggi dengan keras pada saat yang sama. Hanya dalam beberapa saat, orang-orang di pihak lelaki tua gendut itu semuanya mati karena racun kecuali lelaki tua gendut itu sendiri. Sedangkan di pihak Yi Feng, meskipun sebagian besar anak buahnya telah jatuh, 8 orang masih berdiri. Ke-8 orang ini tidak lain adalah para ahli Xiantian dari kelompok yang datang ke sini kali ini. Para ahli Xiantian ini dapat menahan napas dan melakukan teknik pernapasan janin Xiantian sehingga kabut beracun secara alami tidak dapat memengaruhi mereka. Selain itu, bahkan jika mereka menghirup racun, mereka dapat menyalurkan energi Xiantian mereka untuk segera mengeluarkan racun dari tubuh mereka. Mereka anak buah Qinde. Yi Feng berkata dengan suara dingin. Qinde, kau berani mencampuri urusan yang mulia. Mungkinkah kau ingin memberontak? Kata Yi Feng dengan sangat keras, suaranya langsung terdengar sampai keluar halaman. Tempat ini berada di wilayah 3 daerah timur, kecuali Pangeran Penakluk Timur Qinde, tidak seorang pun boleh tahu tentang masalah ini.
Bahkan jika orang lain tahu, mereka tidak akan berani ikut campur dalam urusan ini. Pemberontak, si rendahan Siang Guang itu dibantu oleh Zhensu, dia pasti tahu tentang urusan yang mulia. Meskipun keadaan sudah mencapai titik ini, kita masih harus mempertahankan kedok persatuan agar kita tidak menghancurkan klan Siang untuk sementara waktu. Namun, selama kalian semua disingkirkan, Siang Guang tidak akan punya cukup bukti. Suara seorang tua meninggi. Dengan Lian Yan sebagai pemimpinnya, 3 orang kemudian memasuki halaman. Karena mereka tampak tidak takut dengan kabut racun, mereka jelas merupakan ahli Xiantian. Namun, mereka hanya memiliki 3 orang sedangkan pihak Yi Feng memiliki 8 orang dan lelaki tua gemuk itu juga merupakan ahli Xiantian. Tetapi bahkan ekspresi Yi Feng sangat jelek saat ini. Pangeran Penakluk Timur, bos kita adalah. Orang tua gemuk itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi jagoan. Seberkas cahaya dingin menyambar dan lelaki tua gemuk itu langsung tewas dengan mata terbelalak. Seorang lelaki tua berpakaian hitam di belakang Lian Yan tertawa sinis. Dia baru saja membunuh seorang ahli Xiantian secara langsung dengan satu serangan, dan lelaki tua gemuk itu sama sekali tidak bisa melawan. Pihak Pangeran Penakluk dari Timur beranggotakan 3 orang. 2 dari mereka adalah ahli Xiantian tahap akhir dan Lian Yan bahkan adalah ahli super yang telah menyelesaikan level Xiantian. Pada puncak tahap akhir, level Xiantian telah selesai. Setelah seorang ahli mencapai penyelesaian level Xiantian, ia akan segera menjalani kesengsaraan surgawi 4 dari 9. Pangeran Penakluk dari Timur memang sangat kuat. Namun, dengan merampok kita hanya dengan 3 orang, dia telah meremehkan kita, kata Yi Feng dengan dingin. Ada 7 orang di belakang Yi Feng, salah satunya adalah ahli Xiantian tahap akhir sementara yang lainnya adalah ahli Xiantian tahap tengah dan ahli Xiantian tahap awal. Yi Feng sendiri juga hanya ahli Xiantian tahap tengah. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan keseluruhan, 3 orang yang dikirim oleh Qin De, terutama Lian Yan tingkat puncak Xiantian, jauh lebih unggul dari mereka. Tuan-tuan, jangan buang waktu bicara dengan mereka. Mari kita mulai, kata Lian Yan acuh tak acuh. Baik, Senior Lian. Kedua lelaki tua berpakaian hitam itu membungkuk dan berkata. Di antara bawahan Qin De, Lian Yan memiliki status tertinggi. Setiap ahli akan memanggilnya Senior Lian saat melihatnya. Ini bukan hanya karena Lian Yan adalah yang paling kuat di antara mereka, tetapi juga karena dia adalah orang yang berkarakter dan berpengalaman. Mata Yi Feng berkilat dingin, ayo serang bersama. Bunuh dulu ahli Xiantian tahap akhir. Langsung, 8 ahli Xiantian termasuk Yi Feng menyerang Lian Yan dan 2 rekannya. Namun, Lian Yan berdiri diam sambil tersenyum tipis. 2 lelaki tua berpakaian hitam di belakangnya menyerang maju berdampingan seperti kilat. Astaga, dengan sekali gerakan, tubuh Lian Yan menghilang begitu saja. Satu-satunya ahli Xiantian tahap akhir di antara 8 orang di pihak Yi Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Didorong oleh rasa takut di hatinya, dia dengan ganas melakukan tebasan diagonal ke belakang dengan pisaunya tanpa penundaan. Bang! Dengan suara keras, Lian Yan muncul di depannya dan tersenyum tipis, reaksimu cukup cepat. Tiba-tiba, seberkas cahaya pisau yang cemerlang mengembang dengan kuat. Ahli Xiantian tahap akhir ini buru-buru mengangkat pisaunya untuk menangkisnya. Namun, aliran energi Xiantian yang tajam menembus pisau itu, menembus tubuhnya dan menyerang bagian dalamnya. Kemudian, dengan suara keras, tubuh ahli Xiantian ini hancur berkeping-keping. Karena satu-satunya ahli Xiantian tahap akhir telah meninggal, Lian Yan tidak dapat menahan senyum tipis. Namun, sebelum Lian Yan dapat menarik pisaunya, wajahnya berubah warna. Tubuhnya langsung melesat pergi sejauh-jauhnya seperti kilat. Namun, siulan tajam masih terdengar. Noda darah muncul di wajah Lian Yan. Perkelahian itu pun berhenti seketika. Seorang pria parubaya berpakaian merah muda tengah menatap Lian Yan sambil tersenyum. King Yu, itu kamu. Mata Lian Yan memancarkan keganasan. Ayah, melihat pria setengah baya berpakaian merah muda ini, yang merupakan ayah angkatnya, Yi Feng buru-buru membungkuk dan berkata. Pria setengah baya ini tidak lain adalah pemimpin sebenarnya dari kelompoknya, Tetua Yi, yang juga merupakan ayah dari pemimpin Korps Naga Dominan saat ini, Yi Yan, dan merupakan pemimpin Korps Naga Dominan sebelumnya. Yi Qingyu adalah nama asli dari Tetua Yi ini. Lian Yan, kau benar-benar mengesankan seperti dulu. Aku baru bertindak sedikit terlambat, tetapi kau sudah membunuh ahli Xiantian tahap akhir. Namun, kali ini kau tidak akan bisa lolos. Yi Qingyu tersenyum tipis, yang bersinar seperti bunga persik yang glamor. Cahaya dingin berkelap-kelip di antara jari-jari halus itu. Lian Yan menatap Yi Qingyu. Matanya berbinar-binar seperti sebelumnya. Jika Qin Yu ada di sini,
dia pasti akan merasa aneh karena Lian Yan biasanya sangat tenang dan, ketika dia tinggal di Misty Villa, dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk diam dan jarang bersemangat, terutama saat dia sedang bersemangat. King Yu, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi 160 tahun yang lalu? Tanya Lian Yan sambil tersenyum. Yi King Yu merenung sejenak lalu tertawa terbahak-bahak. Lian Yan, kau masih ingat pertempuran 160 tahun yang lalu? Namun saat itu kekuatanmu terlalu lemah untuk melindungi putri dan istrimu. Beruntung bagimu, pasukan Pangeran Penakluk Timur datang dan menyelamatkan hidupmu. Kali ini kau tidak akan bisa melarikan diri. Setelah mencapai level Xiantian, rentang hidup seorang praktisi akan meningkat hingga 500 tahun. Yi King Yu dan Lian Yan ini telah hidup selama beberapa ratus tahun dan telah mencapai penyelesaian level Xiantian. Akan tetapi, mereka belum mengalami kesengsaraan surgawi 4 dalam 9. Ada orang yang harus menghadapi kesengsaraan surgawi 4 dalam 9 pada hari-hari ketika mereka mencapai puncak level Xiantian, tetapi ada juga orang yang menjalani hidup mereka di puncak level Xiantian sambil menunggu kesengsaraan surgawi 4 dalam 9. Kunjungan kesengsaraan surgawi 4 dalam 9 bergantung pada pencerahan intuitif seorang praktisi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan keinginannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Melarikan diri. Kenapa aku harus melarikan diri? Aku sudah menunggu selama lebih dari 100 tahun untuk hari ini. Mata Lian Yan tiba-tiba berkilat tajam. Kalian berdua bunuh saja semua orang. Biar aku yang urus Yi King Yu. Ya, kedua lelaki tua berpakaian hitam itu membungkuk dan berkata bersamaan. Lian Yan kemudian menatap Yi King Yu. Aura ganas menyebar dengan cepat dan kejam ke arah Yi King Yu. Pisau di pinggang Lian Yan juga mulai bergetar. Yi King Yu sedikit mengernyitkan alisnya, lalu mengambil posisi tangan dengan ibu jari dan jari tengah saling menempel. Dia menghadapi Lian Yan sambil tersenyum. Keduanya saling berhadapan tetapi tidak ada satupun yang terburu-buru menyerang. Puncak level Xiantian, jika seorang praktisi tidak dapat memperoleh harta karun alam atau teknik luar biasa kelas atas, akan membutuhkan waktu setidaknya lebih dari 100 tahun untuk mencapai titik itu. Hanya jika ia mempraktikkan teknik kelas atas seperti seni naga leluhur atau memperoleh harta karun dari alam liar, ia dapat mencapai titik itu dalam beberapa puluh tahun. Ah, teriakan memilukan terdengar, tetapi suara pertempuran tidak berhenti. Dua orang tua berpakaian hitam melancarkan serangan gencar terhadap 7 orang lainnya termasuk Yi Feng. Anggota tubuh yang terputus beterbangan di udara dan darah berceceran di tanah. Dua orang tua berpakaian hitam itu menderita beberapa luka. Tetapi, bahkan di bawah serangan gabungan 7 orang, mereka telah membunuh satu lawan dan melukai yang lain. Namun, Yi King Yu dan Lian Yan sama sekali tidak memperhatikan orang-orang itu. Dentang, pisau di pinggang Lian Yan tiba-tiba keluar dari sarungnya. Sebuah sinar vertikal melebar. Dalam sekejap mata, sinar itu telah sampai di wajah Yi King Yu dan menebas tubuhnya. Lian Yan kemudian mengulurkan tangannya dan memegang pisau itu. Mengikuti sinar cahaya itu, dia juga menyerang Yi King Yu seperti kilat. Setelah berkas cahaya itu melintas, tubuh itu lenyap begitu saja. Sinar cahaya yang diciptakan oleh pisau itu menembus tubuh Yi King Yu seperti itu, tetapi tubuhnya hanya berubah menjadi ketiadaan. Ah, seorang lelaki tua berpakaian hitam tiba-tiba menjerit memilukan. Sebuah lubang kecil telah muncul di titik tengah antara kedua alisnya. Ia langsung dipotong-potong oleh Yi Feng dan rekan-rekannya. Tubuh Yi King Yu kemudian muncul di sisi lain medan perang. Ia dengan lembut memutar-mutar jarum sulaman di antara jari tengah dan ibu jarinya. Lian Yan, kau seharusnya tahu kalau aku yang paling cepat, kan? Kenapa menggunakan serangan seperti itu? Kata Yi King Yu sambil melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba wajahnya berubah warna karena dia menyadari Lian Yan telah menghilang. Yi King Yu langsung menutup matanya. Dalam sekejap mata, tubuhnya tiba-tiba menghilang juga. Pada saat yang sama, serangkaian dentang logam muncul. Mereka berdua kemudian muncul di hadapan orang lain tetapi mereka menghilang lagi dalam sekejap. Bang, 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 bang. Hanya banyak rangkaian bentrokan yang dapat didengar karena telah mencapai kecepatan tertingginya, yang pada dasarnya berada di luar kemampuan visual mata manusia. Hahaha, menegangkan, ini menegangkan. Lian Yan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan kewibawaan dan kepahlawanan. Lian Yan, aku tidak menyangka kau benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Suara lembut Yi King Yu yang sedikit menyeramkan terdengar. Tetesan darah melayang di udara tetapi mereka masih bergerak sangat cepat. Orang lain pada dasarnya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tiba-tiba, kedua tubuh itu muncul dan berdiri saling berhadapan. Sebuah lubang kecil muncul di dada Lian Yan dan darah menetes keluar dari sana. Yi King Yu juga tidak lagi terlihat bebas dan tenang.
Saat ini, rambutnya berantakan dan perutnya terluka parah akibat pisau, yang juga meneteskan darah. Haha, Lian Yan tiba-tiba mendongak dan tertawa panjang. Bunga mekar dan layu, musim datang dan pergi. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya aku mendapatkan hari ini. Ketika Li meninggal di pangkuanku, aku sudah kehilangan minat dalam hidup. Tanpa kasih sayang dalam hidup, untuk apa aku hidup? Uang, kekuasaan, aku tidak peduli sedikit pun. Sejak Li meninggal, aku hidup di dunia ini hanya untuk menghargai kenanganku dan untuk membunuhmu. Tapi kau selalu bersembunyi di sarang korps naga dominan selama bertahun-tahun. Kali ini, mata Lian Yan sepenuhnya terfokus pada Yi Qingyu, surga telah menolongku. Akhirnya aku menemukanmu. Haha, Yi Qingyu, ayo, mari kita bertarung dengan seru. Cahaya keemasan yang menyilaukan memancar dari dalam tubuh Lian Yan. Kemudian seluruh tubuhnya menjadi berkilauan seperti matahari. Bagian luar tubuhnya kini ditutupi oleh lapisan energi pelindung tubuh yang jauh lebih kuat daripada energi pelindung tubuh Zhensu. Merasakan kewibawaan dan semangat pantang menyerah Lian Yan, Yi Qingyu sedikit mengernyit. Kau benar-benar merepotkan, kakek tua, kata Yi Qingyu dengan tidak sabar. Tubuhnya mulai memancarkan berbagai sinar hitam. Rambutnya juga mulai berkibar di udara. Cahaya yang kuat berkelap-kelip di setiap helai rambutnya. Namun, jarum sulaman di tangan Yi Qingyu menjadi sangat kabur. Ledakan, udara tiba-tiba meledak dengan suara dentuman. Segala sesuatu dalam radius 10 meter dari Lian Yan dan Yi Qingyu telah meledak. Satu-satunya lelaki tua berpakaian hitam yang tersisa di pihak Lian Yan sedang dikeroyok oleh 4 lawan dengan Yi Feng sebagai pemimpinnya. Baru saja, ketika membunuh satu orang di pihak mereka, dia terluka parah. Keempat orang ini semuanya adalah ahli Xiantian fase tengah, jadi, meskipun dia adalah ahli Xiantian fase akhir, sulit baginya untuk membunuh salah satu dari mereka. Bagaimanapun, dia bertarung melawan 4 orang setelah terluka parah. Tiba-tiba, terjadi serangkaian ledakan. Seluruh permukaan halaman telah hancur dan debu mengepul di udara. Kekuatan ledakan yang dahsyat menyebabkan Yi Feng, ketiga anak buahnya, dan lelaki tua berpakaian hitam itu mundur ke satu sisi tanpa terkendali. Untuk sementara, perkelahian telah berhenti. Mereka semua melihat ke tengah halaman. 10.000 anak panah yang menusuk jantung. Suara tajam Yi Qingyu meninggi. Setiap helai rambut peraknya, yang menutupi seluruh kepalanya, ditusukkan langsung ke Lian Yan di depannya seperti anak panah. Ada sedikit kesan superior di wajah Yi Qingyu. Mustahil baginya untuk memberikan setiap helai rambut kekuatan yang cukup untuk menghancurkan energi pelindung tubuh Lian Yan. Pukulan mematikan sesungguhnya adalah jarum sulaman yang tersembunyi di rambut peraknya. Wah, pisau tempur Lian Yan menebas ke bawah. Yi Qingyu melilitkan seikat rambutnya yang panjang di sekelilingnya dan tebasan ke bawah Lian Yan terhenti. Pada saat yang sama helaian rambut peraknya yang tak terhitung jumlahnya ditusukkan langsung ke seluruh tubuh Lian Yan di setiap tempat seperti anak panah yang tajam. Selain itu, 10 jarum sulaman perak yang tersembunyi di antara mereka juga datang ke arah Lian Yan dengan kekuatan yang mengerikan sambil menyatu dengan helaian rambut. Lian Yan telah mendeteksi jarum-jarum sulaman itu tetapi dia tidak menghindarinya. Dia tidak ingin menghindarinya karena setelah membalas dendam, bahkan jika dia hidup, dia akan kelelahan secara spiritual. Hahaha, Lian Yan tiba-tiba menengadah ke langit dan tertawa panjang yang menggetarkan udara. Ah, dengan teriakan memilukan, kepala Yi Qingyu terangkat ke udara. Mata yang terbuka lebar itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Rambutnya juga terpotong. Kepala Yi Qingyu kemudian jatuh ke tanah dan tertutup debu. Orang-orang yang menonton pertarungan di satu sisi seperti Yi Feng semuanya tercengang. 10 lubang juga muncul di dada Lian Yan. Ke-10 jarum sulaman itu telah menembus tubuhnya tetapi dia masih tertawa. Saat ini, tangannya memegang pisau perang berwarna merah tua. Pisau tempur ini tidak lain adalah senjata suci tingkat menengah yang ditempa dari besi api Inrock yang selalu disimpan Lian Yan di dalam tubuhnya. Di awal pertarungan, ia menggunakan senjata lamanya, tetapi pada saat yang genting, ia tiba-tiba mengeluarkan senjata suci tingkat menengah dan, dengan satu tebasan, memotong rambut perak itu dan memenggal kepala Yi Qingyu. Kecepatan Yi Qingyu sangat cepat. Kalau saja dia tahu lebih awal bahwa Lian Yan memiliki pisau tempur kelas suci, mungkin dia akan langsung melarikan diri. Duduk di punggung elang hitam, Qingyu terbang sangat cepat di langit tingkat 9. Aura yang kuat sekali. Xiao Hei, berhenti. Qingyu jelas merasakan aura yang sangat kuat di tanah di bawahnya. Dia terbang sangat tinggi di langit, tetapi aura ini benar-benar sangat kuat sehingga ahli Xiantian manapun dapat merasakannya bahkan dari jarak yang begitu jauh, belum lagi Qingyu, yang indranya sangat luar biasa.
Itu aura kakek Lian. Qin Yu menganalisa aura itu dan langsung mengetahui siapa pemiliknya. Xiao Hei, turunlah, kata Qin Yu segera tanpa berpikir panjang. Elang hitam itu langsung menukik turun. Dalam beberapa saat, Qin Yu telah tiba di halaman kecil dari langit. Pada saat ini, Lian Yan memenggal kepala Yi Qing Yu dengan tebasan pisau tempurnya. Hahaha, Lian Yan menoleh ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Namun, air mata mengalir dari matanya. Dengan sekali lihat, Qin Yu melihat setiap lubang di dada Lian Yan. Itu adalah lubang yang ditusuk oleh 10 jarum sulaman. Sebagai seseorang yang ahli dalam seni pengobatan, Qin Yu segera menilai bahwa lubang-lubang ini telah ditusuk tepat di titik-titik vital tubuh manusia. Saat Qin Yu melihat satu demi satu lubang, dia tampak seolah-olah telah disambar petir dari biru. Seluruh tubuhnya telah membeku karena tercengang.